Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertobatan itu pasti akan mendatangkan sukacita. Tidak hanya sukacita di dunia ini, yakni dalam hidup pribadi atau batin kita, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkup pergaulan, tempat kita bekerja, tetapi juga di dalam surga. Pertobatan di sini bisa dimaknai dan dihayati secara sederhana. Misalnya, sebagai berubah menjadi lebih baik. Entah itu sabar, lemah lembut, rendah hati, mau mengampuni. Meninggalkan kebiasaan lama yang buruk, misalnya egois, mudah marah, tidak disiplin, suka telat, suka ingkar janji, suka bergosip, dan lain sebagainya. Tentu tidak sulit bagi kita untuk mengerti bahwa pertobatan atau perubahan hidup semacam itu pasti akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup dalam sukacita dan ingin agar suasana hidup dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, komunitas, di sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya, penuh dengan sukacita, kita perlu bertobat terus-menerus. Dan kelak pasti kita pun juga akan disambut dengan penuh sukacita di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun demikian, kita juga sadar bahwa pertobatan itu merupakan buah kerjasama antara rahmat dan usaha. Karena kerapuhan dan kelemahan kita, tidak mungkin kita bisa bertobat kalau hanya mengandalkan usaha dan diri kita sendiri. Kita mesti mengandalkan rahmat Tuhan.
Dan rahmat Tuhan tentunya juga tidak akan bekerja efektif kalau kita tidak menanggapi dengan melakukan usaha konkret dari pertobatan kita itu. Dalam hal ini kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini. Mereka datang kepada Tuhan mau mendengarkan pengajarannya. Karena dengan datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya, kita akan menerima rahmat yang memampukan kita untuk mencapai pertobatan kita. Supaya apa yang kita usahakan untuk mau menjadi manusia yang baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu bisa berhasil. Dan kita akan bersuka cita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya Ia melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita usahakan terus-menerus untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa mewujudkan pertobatan kita dengan semakin mengasihi Tuhan dan sesama kita, semakin peduli, dan dengan demikian kita akan berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.